Halo, selamat datang di Restu Podcast. Kembali lagi dengan saya Mas Is. Kali ini saya ditemani teman saya yang spesial, Pak Khoirul Kamal. Halo Pak, sapa dulu teman-teman Pak. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Pasti baik-baik saja Pak. Iya, Kalau alhamdulillah ya. kalau teman-teman yang pernah lihat iklan kita, Pak Khoirul Kamal ini adalah modelnya Pak. Bener gini. Model apa ini, Mas? Kalau yang belum kenal, Pak Khoirul Kamal ini adalah salah satu dari tim bisnis BPR Sulayan Makmur Pak. Tim bisnis itu apa Pak? Tim bisnis itu menurut saya itu bisnis ya bisnis Mas. Artinya gini Mas, bisnis itu kita emang harus memerlukan strategi khusus untuk mencapai tujuan. Oh iya. Dibutuhkan yang namanya effort, ya terus kedisiplinan. Iya. Dan kemauan terus daya juang yang tinggi supaya bisnis itu tercapai. Bisnis itu emang keras. Kalau emang kita melakukannya hanya leha-leha, bisnis tidak akan jalan Mas. Oh berarti aku harus serius. Harus serius Mas. Ada waktunya serius, ada waktunya santai. Kalau sudah tercapai boleh santai-santai, tapi jangan terlena. Iya, intinya Pak Khoirul Kamal ini adalah salah satu tim bisnis ujung tombak BPR yang tugasnya memasarkan produk BPR utamanya pinjaman, tabungan deposito juga boleh ya kalau memasarkan. Jadi ujung tombaknya BPR di Pak Kamal dan teman-teman ini. Iya, ujung tombak dan ujung tombok. Hah? Sering tombak Pak? Ya sedikit. Enggak toh. Lancar toh Pak? Lancar alhamdulillah. Tomboknya itu bukan tombok sih sebenarnya itu. Waktunya yang diperlukan marketing itu sebenarnya tidak hanya 8 jam kerja. Oh iya betul. Tomboknya itu, tapi itu tujuannya untuk mencapai bisnis. Oh iya. Tercapai. Pinter banget ngeles ya Pak. Ini Pak Kamal ini. Jadi kali ini karena kita sudah mengajak Pak Khoirul Kamal, kita akan mengulas pinjaman Pak Kamal. Ini bidangmu sekali ya. Oke, siap. Siap toh Pak? Siap. Jadi kita berbagi info tentang pinjaman Pak. Posisi terakhir jadi apa Pak? Sempat jadi AO. AO itu account officer yang ujung tombaknya paling ujung tombak. Sekarang sudah SPV ya Pak? Belum Mas. Oh masih? Baru PJS. Uji coba. Pajero Sport. Malah gaspol. Apapun posisinya, yang penting tujuannya untuk kebaikan, untuk mencapai bisnis tercapai itu. Wah mantap. Harus kita jalankan dengan penuh daya juang yang tinggi Mas. Betul sekali. Kita mau bahas pinjaman nih Pak. Karena kemarin-kemarin sudah pernah kita bahas pinjol Pak, pinjaman online ilegal. Pernah kita bahas. Nah, sekarang kita bahas pinjaman yang fisik, pinjaman yang selama ini menjadi bidang kerjanya Pak Kamal dan kawan-kawan. Ini Pak, kalau Pak Kamal menangani nasabah ini, ada tips nggak pinjaman yang baik itu seperti apa? Misal itu, kalau ada yang pinjam itu tujuannya apa dulu, ada nggak ya? Jadi kalau mau pinjam tentukan dulu tujuannya, ya toh Pak? Iya betul. Selain tujuannya juga kita harus melihat karakternya Mas. Karakter dari orangnya itu sangat penting. Mulai dari pertama ketemu, pandangan pertama itu penting Mas. Tidak hanya untuk calon pasangan ya. Bener. Calon untuk mitra kita juga harus diperhatikan. Bagaimana ngobrolnya pandangan pertama, bagaimana dia memberikan informasi dengan baik dan benar, jujur atau enggak gitu. Selain itu juga cek lingkungan juga penting. Terus ke cek lingkungan itu kan kita menentukan kebenaran apa yang dia sampaikan. Mungkin dari kepemilikan agunan atau usaha atau karakter orangnya itu di lingkungan seperti apa. Gitu. Selama ini yang diterima sebagai nasabah itu yang cek lingkungannya kayak apa Pak? Kalau untuk cek lingkungan itu sebenarnya tidak 100% menentukan karakter ya kalau menurut saya Mas Ismail. Karena ada yang namanya like and dislike dalam lingkungan. Gitu. Iya, kalau orang usahanya lagi bagus, ada aja yang nggak suka. Tapi itu sebenarnya hanya untuk poin-poin penentuan kita dalam memilih mengambil keputusan. ACC apa enggak gitu kan? Iya betul. Iya. Jadi mungkin kalau supaya nggak ketemu lagi dislike,
cek lingkungannya yang banyak. Iya, Berapa minimal biasanya? 3 orang Mas. Oh, jadi enggak cuma satu tok toh. Tidak hanya satu tok orang. adalah musuhnya saingannya Iya, elek-elek toh, Pak. betul. Satu tetangga, mungkin satunya keluarga, satunya pesaing usaha atau rekan mitra usahanya seperti itu. Terus berarti kita jagongannya freestyle aja, Pak. Apanya? Freestyle jagongannya. Jagongannya. Terus ini Pak, pengalaman Pak Kamal sebagai AO dan SPV sekarang dihubungkan dengan tujuan pinjaman ini. Pernah ngalami ketemu nasabah sing tujuan pinjamannya aneh-aneh enggak? Sering Mas. Oh sering juga. Iya. Ada yang tujuannya itu untuk gali lubang tutup lubang. Ada yang ada yang terkena pinjol, dia mengajukan di sini juga ada. Nah kalau gitu diterima nggak kira-kira? Oh jangan. Oh ya udah pemain lama ya. Sudah pemain lama, walaupun dia terjerumus, tapi itu sudah tujuan kegunaannya bukan untuk peruntukan produk kita, karena produk kita kan bukan untuk menutup utang. Nah, produk kita kan untuk usaha, konsumtif, pembelian kendaraan atau renovasi rumah atau pembiayaan sekolah. Seperti itu. Terus misal nih aku pengen mengajukan pinjaman di Pak Khairul Kamal dan teman-teman nih. Kira-kira dari sudut pandang AO, kalau jenengan mau tak ACC, jenengan harus gimana itu gimana Pak? Tipsnya. Biar nak gampang ACC lah istilahnya. Kalau untuk gampang ACC itu mudah. Yang pertama sikapnya harus sopan terhadap petugas. Iya, jangan sopan, terus terbuka, jujur. Tujuan kegunaannya juga jelas. Apa adanya ya, berarti nggak boleh dimanipulasi. Ya, terus data-data juga harus lengkap. Kalau misalkan karyawan harus ada namanya slip gaji. Gitu. Kalau usaha ya pembukuan usahanya harus lengkap, mutasi rekeningnya. Seperti itu. Kalau itu komplit nanti gampang ACC-nya. Untuk ACC-nya itu tidak dari itu saja Mas, itu nanti diputuskan lewat komite kredit. Oh iya. Iya, itu besar kecil juga ada komite Pak. Itu hanya untuk mempercepat proses. Artinya kalau data itu sudah lengkap semuanya, komite itu memutuskan kredit akan juga lebih cepat. Jadi sudah tidak ada kekurangan lagi. Gitu. Kalau dilihat kondisi sekarang ini Pak, kebanyakan nasabahnya Pak Kamal bagus-bagus atau biasa aja? Malah buruk-buruk ini, jangan-jangan. Yang namanya bisnis itu naik turun ya Mas. Kadang naik, kadang di tengah, kadang buruk. Ya kalau kita ingin kondisinya stabil, baik. Yang namanya AW itu kan memainten account officer. Ya kita kan bukan sales, tidak jual putus. Jual ya kita memainten. Iya. Itu mulai dari setelah pencairan di bulan pertama, bulan kedua sampai seterusnya kita juga maintenance. Tidak hanya nanti membahas kreditnya saja, kita juga harus say hello dengan kalau misalkan dia status apa, kita ya komen dengan baik seperti itu. Oh gitu ya. Jadi begitu jadi nasabah bar cair nggak terus hilang, tapi masih jadi temen lah ya. Jadi temen, relasi bisnis itu kan jadikan mitra kita nanti. Barangkali ada yang membutuhkan ya lewat situ. Itu ada referensinya. Kalau nasabahnya baik pasti akan mereferensikan yang baik. Ini koncoku pengen kredit Mas. Yang mereferensikan siapa? Mas Ismet. Oh iya langsung ACC. Kalau orangnya baik. Iya benar-benar. Biasanya iya sih. Orang baik mesti temennya baik-baik juga gitu Pak. Betul. Iya. Terus ini Pak, selama berapa lama tuh Pak Kamal jadi tim bisnis nih dari kapan? Saya Mas. Saya baru kok Mas. Baru 2015 Mas. Berarti 7 tahun ya? 7 tahun Mas. Yang enggak baru ya enggak sebentar. Enggak baru enggak sebentar. Ya wis pas ya. Pas lah 7 Pernah tahun. Ada pengalaman lucu, menegangkan, guyok kayak atau apa Pak? Bisa lucu itu pertama ya. Pertama saya masuk di sini pada saat melamar itu menurut saya lucu geli. Itu saya datang hari pertama itu memakai jas dan dasi layaknya orang manajer itu kerja di kantoran.
Ya itu menurut saya lucu itu pada saat pertama karena yang lain itu nggak ada, karena saya dilihatin banyak teman-teman loh, ini calon pegawai apa ini kok pakainya rapi banget gitu. Iya, malah mengalahkan yang manajer yang itu kan nggak pada pakai jas, kok saya pakai jas. Seperti itu. Iya. Terus ada lagi Mas Ismet. Apa, Mas? Pada saat pertama jadi AO, saya ngecek kondisi kendaraan itu semuanya Mas. Kendaraan pribadi. Kendaraan yang mau diagunkan calon gitu. debitur ya. Harusnya kan secara kasat mata kan sudah kelihatan bahwa kendaraan itu sudah dipakai sama debitur. Motor layak pakai itu kelihatan. Tapi waktu pertama kali saya jadi AO, hari pertama itu saya muter langsung dapat pengajuan BPKB beda motor. Motornya waktu itu Supra kalau nggak salah ya. Itu saya nyalakan Mas. Saya cek klaksonnya. Bener Mas. Saya masukkan gigi 1 rating, saya cek semuanya dari depan, belakang saya cek semuanya itu. Terus suara mesin saya dengarkan gitu sampai segitunya detailnya. Sini kenapa ora? Iya, betul. Ini mau jual motor. Giliran sudah oke, ternyata saya ada yang lupa. Pajaknya mati 2 tahun Mas. Padahal yang penting kan itu dulu toh. Iya, yang penting kan pajaknya. Waktu itu saya sampai telepon berkali-kali sama atasan saya itu lebih dari 3 kali. Karena ini tak cek sak klaksone masuk pajak lupa. Iya. Itu menurut saya paling lucu awal-awal. Lumayan lucu Pak. Kalau teman-teman pengen tahu Pak Kamal ini bukan basicnya keuangan ya Pak. Jadi jauh bukan, ya. Bukan, jauh. Apa Pak? Kebidanan. Bukan Mas. Keperawatan. Kebidanan itu untuk perempuan. Saya keperawatan. Keperawatan. Nah, walaupun bukan dari keuangan tapi saya kira cukup bisa berhasil ya Pak di keuangan ya. Bisa menyesuaikan diri dengan cepat nih Pak. Itu kalau untuk berhasil atau tidaknya itu tergantung dari manajemen sebenarnya. Kalau kalau saya itu sebenarnya masih jauh dari harapan gitu. Saya hanya menjalankan tugas sesuai apa job desk saya itu aja. Memberikan yang terbaik. Semakin hari semakin tambah baik gitu. Mudah-mudahan Mas Ismet. Kira-kira Pak Kamal ada pesan nggak kira-kira? Siapa tahu nanti lowongan kan ada banyak lowongan nih. AO juga buka lowongan. Ada Mas Ismet. Ada toh? Ada. Ada pesan nggak? Ada. Kira-kira walaupun beda bidang atau apa, tapi kalau udah passion di lapangan, silakan coba aja. Itu kan tipsnya apa Pak Kamal? Betul. Tipsnya seperti ini ya teman-teman. Bagi siapa saja yang ingin gabung di BPRS Klaten Makmur untuk menjadi account officer, itu jangan takut. Yang pertama itu modalnya mental. Mental artinya mau dan berani dulu. Yang pertama mau dan berani. Walaupun belum mempunyai skill atau pengalaman, jangan takut. Kita diberi yang namanya otak. Itu untuk berpikir. Benar sekali. Jadi kita harus mau, berani dan belajar. Itu ditambah lagi disiplin. Karena kita mengikuti aturan yang kita bekerja itu kita harus mengikuti apa rule aturannya seperti itu. Jadi yang namanya hasil itu memang nomor 2. Walaupun di perusahaan itu yang utamanya hasil, tapi kita harus melewati proses terlebih dahulu. Iya. Yang penting semangat, kemauan tinggi, berani ambil resiko. Oh iya betul. Iya sudah ada buktinya teman-teman. Jadi kalau beda jurusan, beda apa, silahkan coba dulu aja daftar di AO. Sudah ada contohnya Pak Kamal. Kalau keterima bisa belajar langsung sama Pak Kamal ya Pak? Siap dengan senang hati. Iya. Yang terakhir Pak, ada saran atau semangat atau apapun yang bisa disampaikan ke teman-teman yang sudah kerja Pak, teman-teman Anda di tim bisnis Pak? Saran, semangat ya. Saran semangat motivasi bebas. Ya, motivasi. Jangan lelah belajar, jangan lelah berjuang buat teman-teman. Jangan takut respon-respon negatif, abaikan saja. Kita fokus lakukan pekerjaan kita masing-masing sesuai job desk-nya. Masalah hasil belum baik, tetap kita harus semangat. Utamanya semangat. Kalau udah semangat, mau hasil bagus, jelek, itu ada masanya sendiri-sendiri. Seperti itu. Tetap semangat, kemauan tinggi, dan selalu berpikiran positif. Positif thinking selalu. Ya seru sekali tuh obrolan kita dengan Pak Kamal. Besok-besok lagi kalau mau kita undang lagi, mau ya Pak, kita ngobrol hal-hal lain yang banyak. Siap dengan senang hati Mas Ismet. Menguasai lapangan sekali. Oke, mudah-mudahan. Ini yang pertama dan bagus, besok bisa kita teruskan.
Saya kira sudah episode kali ini dengan Pak Kamal. Sudah Pak, besok kita sambung lagi. Oke, siap. Terima kasih waktunya. Semoga timnya berhasil seperti Pak Kamal semuanya. Teman-teman juga berhasil. Ngopi dulu nggak? Oke, siap. Ngopi dulu ya. Iya. Pas haus ini kok. Makasih. Udah jangan lupa subscribe YouTube kita. Saksikan terus podcast kita dan banyak informasi konten yang menarik untuk Anda. Di IG juga ada di @sulen_BPR, di Facebook juga ada BPR Sulen Makmur, dan di website kita atau kunjungi kantor-kantor terdekat kami, temui teman-teman Pak Kamal di tim bisnis untuk memberikan solusi terbaik bagi kebutuhan keuangan Anda. Oke, saya Mas undur diri, Mas Kamal. Saya juga ikut undur diri karena sudah malam. Lanjut besok lagi ya, masih ada waktu. Biasa ya, nanti BPR Sulen Makmur solusi keuangan Anda. Bareng-bareng ya, 1, 2, 3. BPR Restu Klaten Makmur, solusi keuangan Anda. Solusi